في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada maghrib hari ini alhamdulillah Allah telah mudahkan langkah kita datang ke masjid. Kita memenuhi panggilan muazzin untuk datang ke masjid melaksanakan solat berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita menambah keimanan, apalagi kita hadir di majlis ilmu, majlis di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah utus para malaikat. Ya, Allah perintahkan malaikat berada di tengah-tengah kita. Di antara majlis yang paling disukai malaikat itu adalah majlis ilmu. Ya, ridhaan bima yatlub, karena mereka senang dengan apa yang kita lakukan. Di dalam majlis ilmu itu kita baca kalamullah, kita dengarkan tausiah yang bersumberkan dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan dalam hadis ridhaan bima yatlub, mereka senang. Makanya mereka senantiasa mendoakan orang-orang yang belajar ilmu agama, ya, formal ataupun non formal, di masjid ataupun di mana saja, itu semua makhluk Allah mendoakan, ya. Bahkan ikan yang ada di dalam laut, di dasar laut pun juga ikut mendoakan. Kalau di daratan, semut-semut yang ada di dalam tanah itu juga ikut mendoakan kebaikan bagi thalabul ilmi, bagi orang-orang yang senang berada di majlis ilmu. Makanya, ya, kalau kita berada di majlis ilmu itu merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang masih gelisah. Ada orang yang gelisah. Ya. Asik nak keluar aja, tapi kita tetap tenang. Alhamdulillah, satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bertahan di majlis ilmu ini bukan serba kebetulan, Bapak Ibu. Ini orang-orang pilihan Allah. Karena di rumah pun kita bingung juga mau ngapain. Ya. Di rumah pun paling ngapain enggak tahu juga, nonton TV atau apa. Tapi kita gunakan waktu kita di sini. Bertahan saja di sini, di masjid ini. Sambil kita menunggu waktu solat isya, kita bertahan saja, Bapak Ibu, maka dapat pahala menunggu waktu solat isya. Apalagi bertahan dengan tujuan berada dalam majlis ilmu, tentu pahalanya berlipat-lipat. Mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salam semoga tercurahkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, ini beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kalau tak ada perubahan
tapi tetap juga menunggu pengumuman dari Kementerian Agama. Ya, berdasarkan ru'yatul hilal, kalau tak ada perubahan tanggal 2 April ya kita mulai berpuasa. Berarti kalau tak ada perubahan 1 April malamnya itu sudah mulai tarawih ya, salat tarawih. Nah, Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita diingatkan lagi ya, dan kita pun juga tak bosan-bosan diingatkan. Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya memberi peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Walaupun setiap tahun kita berpuasa, Saban berjumpa dengan Ramadan kita berpuasa, hari ini ya atau saat ini kita berada di tahun yang ke-1443 Hijriah. Tak terhitung lagi berapa jumlah kali kita berpuasa. Tapi sadarlah, ya ketahuilah bahwa kita orang-orang beriman tidak ada serba kebetulan bagi Allah. Ya, Allah mempertemukan kita dengan Ramadan di tengah kebanyaknya maksiat kita, kekurangan kita, kelemahan kita, lalainya kita, meninggalkan solat dan yang macam-macam. Tapi Allah tetap mempertemukan kita dengan Ramadan. Berarti Bapak Ibu ada maksud di balik itu. Ada maksud dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Maka jadikanlah Ramadan tahun ini Bapak Ibu Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau selama ini hanya sebatas rutinitas, Cemana Pak Ustaz, dah jumpa tapi tak ada juga perubahan dalam diri, tak ada juga perbaikan dalam diri kita. Memanglah selama ini kita mesti mengakui bisa jadi ini memang Ramadan selama ini rutinitas saja. Bertemu Ramadan, tapi apakah kita masuk dalam kategori yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis? Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Jadi pada masa Rasulullah, pada masa di situ diturunkan Al-Quran, di situ hidup para sahabat. Tapi Rasulullah mengatakan juga hadis ini, rubba min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa ada orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan balasan dari puasanya, tetapi hanya sekedar lapar dan dahaga. Itu di zaman itu Bapak Ibu. Hidup generasi terbaik yang Nabi sebutkan dalam hadis itu, hidup generasi terbaik. Disitulah, di saat itulah Al-Quran diturunkan. Tapi ada juga orang yang hanya mendapatkan balasan atau berupa capek, letih, lapar dan dahaga. Apatah lagi kita ini jauh dari ya zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh dari zaman diturunkan Al-Quran pada saat itu. Tentu Bapak Ibu banyak orang-orang yang seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan rutinitas. Ketemu Ramadan tapi tak ada membawa kepada perbaikan. Ketemu dengan Ramadan, Allah katakan Ramadan merupakan madrasah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Madrasah yang mencetak pribadi orang-orang yang bertakwa, tapi tak berpengaruh, tak berdampak. Kenapa Bapak Ibu? Bisa jadi Ramadan yang sudah-sudah adalah Ramadan hanya sebatas rutinitas. Kita puasa, orang puasa tidak sekedar menahan lapar dan dahaga. Kita puasa hanya sebatas itu saja. Makan ditahan, minum tak minum. Tapi kadang-kadang kita puasa sambil marah-marah juga, ya. Marah, emosi kita lepaskan, hasad, hasud, dendam, takabur barangkali, ya kita lakukan juga, ya. Menggunjing orang kita buat juga, berkata yang tidak-tidak, ya kita buat juga, berbohong kita buat juga. Maka habislah pahala puasa kita,
habis. Karena yang membatalkan puasa tidak hanya sekedar makan dan minum. Disebutkan dalam kitab-kitab fikih, definisi saja dah beda. Yang kita pahami selama ini barangkali secara praktek, al-imsaku an jami'il muftirat, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum. Maka jamaah yang sama-sama nanti Allah Subhanahu wa taala, maka saat inilah kita coba lagi Bapak Ibu. Saya doakan semoga Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Asal kita mau berbenah. Ya. Gimana Pak Ustadz? Lakukanlah persiapan-persiapan. Ini mumpung masih ada 4 sampai 5 hari lagi Bapak Ibu. Sekarang tanggal berapa? 27, besok 28, 29. Ini sampai tanggal berapa kita bulan Maret ini? 31. 30, 31. Berarti 5 hari lagi. Kalau tanggal 2 kita Ramadan. Bapak Ibu, mumpung masih ada 5 hari lagi, ayo kita coba introspeksi, kita coba evaluasi yang sudah-sudah. Ayo kita lakukan gebrakan Bapak Ibu untuk Ramadan yang lebih baik, untuk bahkan Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Prinsipnya Bapak Ibu, bertemu dengan Ramadan tidak serba kebetulan. Allah masih menginginkan kebaikan-kebaikan untuk diri kita agar bisa kita ambil di bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Maka yang mesti kita lakukan tentu persiapan-persiapannya. Pertama adalah yang pertama, ya Bapak Ibu, luruskan niat. Mau masuk Ramadan ini, luruskan niat kita. Pastikan niat kita berpuasa ini bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, bukan karena bagaimana-bagaimana. Luruskan niat Ramadan kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita buat Bapak Ibu, terutama ibadah-ibadah selama bulan Ramadan, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyimpang. Apalagi puasa karena diet. Jangan pula pengen diet, kurus, itu salah itu. Tapi tetap puasa kita karena Allah. Dengan kita berpuasa karena Allah, Allah kasih badan kita kurus ataupun stabil ataupun bagus, itu manfaatnya. Tapi jangan dirubah. Ini karena pengen ini, jangan. Lillahi ta'ala. Dan ketahuilah disinilah letak pangkal diterima atau tidak ibadah kita. Karena Rasulullah katakan dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam hadisnya, hadis Arba'in Nawawi, disebutkan ya di dalam hadis yang pertama, sebelum beliau menjelaskan hadis-hadis yang lainnya, maka beliau letakkanlah ini merupakan fondasi, ya, yang pertama yang merupakan fondasi amal ibadah kita. Apa kata beliau? Ya, disebutkan dalam hadis ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal ibadah kita, semua perbuatan-perbuatan kita, apapun yang kita kerjakan, maka itu tergantung niat kita. Ini langkah awal Bapak Ibu. Ya, termasuk Ramadan ini. Ini Ramadan ini bisa dikatakan ibadah spesial umat Nabi Muhammad. Memang dulu ada puasa juga, tapi bukan puasa Ramadan. Kalau zamannya Nabi Daud alaihi salatu wassalam, namanya adalah puasa Daud. Pada saat itu wajibnya bagi umatnya adalah puasa Daud, selang-seling Bapak Ibu. Ada lagi puasanya zaman Nabi Nuh, ya, puasanya Muharram, ya, maka wajib bagi mereka, sunat bagi kita. Ada lagi puasa Senin Kemis. Nah, kita khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Bapak Ibu, kalaulah tidak betul niat kita, maka selama sebulan penuh yang kita dapatkan hanya capek, letih, lapar, dahaga.
Maka Bapak Ibu jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya pengaruh Ramadan ini untuk perbaikan diri kita, maka diingatkan oleh Rasulullah tentang masalah niat ini, sebagaimana Rasulullah mengingatkan sahabat-sahabat tentang masalah niat pada saat itu terkait dengan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang dia tinggalkan itu adalah harta bendanya, hewan ternaknya, perniagaannya, kebun-kebunnya. Tapi pada saat itu wajib bagi orang-orang beriman, bagi para sahabat, maka mereka berangkat. Tapi Rasulullah tengok, ada yang berangkatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ada yang berangkatnya karena masalah dunia. Mereka nak mencari mata pencaharian baru di sana. Pindahlah aku. Kalaulah di Mekah ini susah sekali aku nak mencari mata pencaharian baru, maka siapa tahu nanti ketika pindah di Madinah, maka dapatlah mata pencaharian baru. Itu karena dunia. Diiwanti-wanti Rasulullah, jangan berangkat dari kota Mekah ke kota Madinah hanya karena mengejar dunia, tapi luruskan niatnya, hijrahnya karena Allah dan Rasul. Ada lagi Bapak Ibu yang berangkatnya karena mengejar perempuan, yang suka dia dengan perempuan tersebut, yang ingin sahabat ini menikahi perempuan tersebut, maka pindahlah sahabat ini dalam rangka untuk perempuan yang ingin dia nikahi, tapi bukan karena Allah dan Rasulnya. Maka ditegur oleh Rasulullah SAW, jangan berangkat hijrah sekali-kali hanya karena ingin mengejar perempuan yang kau sukai sehingga hendak kau nikahi, tapi luruskan niat karena Allah dan Rasul. Kenapa? Rasulullah tidak mau ibadah hijrah ini rosak gara-gara niatnya bukan karena Allah dan Rasulnya. Maka begitu juga jamaah puasa yang kita belum tahu apakah masih berjumpa 1440 Hijriah pada tahun yang akan datang. Apakah kita berjumpa? Belum tahu lagi jamaah, dan tidak ada jaminan. Maka jadikanlah Ramadan kita terbaik pada tahun ini dengan cara apa? Perbaiki dan luruskan niat kita berpuasa hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju Bapak Ibu? Yang kedua yang mesti kita persiapkan menjelang Ramadan ini, semarakkan suasana Ramadan. Kalau bisa Bapak Ibu di tengah-tengah keluarga kita, anak-anak kita, sadarkan sesadar-sadarnya. Ingatkan anak kita, ya, ingatkan anak kita bahwa akan datang tamu agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang dijanjikan oleh Rasulullah, bulan maghfirah, bulan rahmat, wa izqun minan nar, bulan yang menjadi wasilah untuk membebaskan kita api neraka, dari api neraka. Bulan yang ibadah yang kita kerjakan, ibadah sunat, naik levelnya menjadi wajib, yang wajib dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sesukanya Allah Subhanahu wa taala. Itu ada pada bulan Ramadan. Bulan yang Allah katakan, ya Rasul katakan dalam hadis, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin." Dibuka pintu surga seluas-luasnya, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan dirantai, dikerangkeng setan-setan yang biasanya berkeliaran untuk menggoda dan menghasut manusia. Bulan yang kata Allah Subhanahu wa taala ada satu malam yang tidak dapat pada bulan-bulan yang lain, tapi ada pada bulan Ramadan, yang malam itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita beribadah pada malam itu diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya jauh lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa hari Bapak Ibu? Tak tahu Berapa minggu Bapak Ibu? Tak tahu juga. Berapa tahun? 83 tahun lebih kurang. Ada enggak di sini usia 83 tahun? Atau berapa tuh?
83. Masya Allah. Berarti satu malam yang ada pada Lailatul Qadar, tetapi itu juga disebutkan bukan sama, khairun min alfi syahrin. 83. Tapi khairun min alfi syahrin. Tapi saya yakin juga 83 tahun belum tentu dipakai semua usianya untuk beribadah, betul ya? Kalau dibagi-bagi macam lah bagi-bagi ya, ada tidur, ada ini kan. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kalaupun ada 83 tahun belum tentu kita pakai itu beribadah. Belum tentu Bapak Ibu. Inilah khususiyah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umurnya umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek, dalam hadis dikatakan a'maru ummati ma bainas sittina was sab'in. Umur umatku ini itu antara 60 sampai 70. Maka kalau ada yang lebih 70 macam atuk kita ini bonus. Itu bonus. Tapi kalau kurang dari 60 nasib. Nasiblah kan. Kenapa? A'maru ummati ma bainas sittina was sab'in. Tapi ingat Bapak Ibu, walaupun umur umat sebelum zaman Nabi Muhammad dia bisa lebih panjang lagi, ada yang 200, ada yang 300 tahun, ada yang 400 tahun, bahkan tercatat dalam sejarah usia dakwahnya Nabi Nuh saja itu 1000 kurang 50. Itu usia dakwahnya. Ya. 950 tahun, artinya apa? Usia biologisnya Nabi Nuh itu lebih daripada itu. Tapi ingat Bapak Ibu, ada khususiyah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umurnya boleh pendek, lebih pendek dari umat-umat sebelumnya, tapi ada kelebihan yang Allah kasih apabila dia beribadah pada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Maka ibadahnya lebih baik daripada ibadah yang sama yang dilakukan selama 1000 bulan atau 83 tahun. Jumpa saja kita Bapak Ibu 10 kali Ramadan, jumpa kita dengan Lailatul Qadar seperti ini Bapak Ibu, dapat kita ya malam Lailatul Qadar 10 kali, berarti berapa Bapak Ibu? 83 kali 10 berapa? 830. Maka lebih baik daripada amal ibadah selama 830 tahun atau 10.000 bulan. Apalagi yang nak kita harapkan Bapak Ibu, inilah khususiyah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita sia-siakan waktu kita, karena belum tentu kita akan jumpa pada tahun yang akan datang lagi. Karena Allah sudah memilih kita Bapak Ibu, seandainya kita berjumpa Ramadan tahun ini, maka Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan Allah. Jangan sia-siakan pilihan Allah ini. Karena betapa banyak orang yang sudah berjumpa tapi dia tak pandai pula mengoptimalkan. Banyak juga orang jumpa Ramadan tapi dia tak berpuasa. Berarti dia sudah menyia-nyiakan pilihan Allah. Dia tak puasa, bahkan dia makan depan orang. Nauzubillah min zalik. Makanya Bapak Ibu yang sama-sama menti Allah Subhanahu wa taala, kita ingatkan anak-anak kita, bahkan kalau bisa komplek kita ini buatlah spanduk-spanduk. Ya, Pak Ketua ya. Buat spanduk atas nama pengurus Masjid Al-Ikhlas Batam Nirwana. Batam Nirwana, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Selamat datang bulan agung. Begitu. Jadi orang setiap kali tengok spanduk kita ini, oh iya mau puasa ya. Jadi ada semacam pemberitahuan, sehingga orang tadi dia ini puasa ini. Ingat, apalagi kata-kata yang lain yang bagus tu kan, taruhlah di mana-mana itu, atau RT ataupun RW kita. Ingatkan, sadarkan orang-orang dia mesti menghormati bulan suci Ramadan, tak boleh makan sembarangan. Bapak Ibu, kalau orang dengan sebab spanduk kita tadi dia menjadi sadar, dia menjadi ingat, lalu dia berpuasa, dia menjadi sadar, dia menjadi ingat, lalu dia tidak makan sembarangan, berarti betapa banyak orang-orang yang dengan sebab kita orang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mengalir pahala kepada kita dengan sebab pemberitahuan kita.
Kenapa? Karena kita telah menunjukkan kebaikan kepada orang. Itu namanya amal jariah atau amal jarin, yang mengalir. Kenapa? Karena setiap kali orang tengok, setiap kali orang baca, maka tumbuh kesadaran. Alhamdulillah, seperti sedekah jariah, mengalir juga. Yang kita takutkan bukan yang kita takutkan dosa jariah. Ya, dengan sebab apa yang kita tampilkan, maka orang yang tak tahu menjadi tahu, maka dia buat maksiat, maka mengalir dosa kepada kita. Kenapa? Karena kitalah yang menjadi puncak orang jadi tahu berbuat maksiat. Makanya kalau ada perbuatan dosa yang kita lakukan, kalau sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dibuka-buka juga. Karena satarallahu ayubahu wa ma'asihi, Allah telah menutup aibnya dan telah menutup maksiatnya. Tak boleh kita buka, kita bongkar, kasih tahu orang lain. Itu namanya mujhir su', orang yang telah membuka-buka aib dia sendiri kepada orang lain. Maka hati-hati nih di Facebook ini, di Facebook, Instagram, jangan sampai kita termasuk orang yang mujhir su'. Alih-alih kita mengajak orang untuk berbuat baik, kita pula yang ngasih tahu orang untuk yang tidak baik. Na'udzubillah min zalik. Maka pemberitahuan kepada masyarakat kaum muslimin bahwa sudah dekat Ramadan, akan tiba Ramadan, mengajak kita untuk berpuasa, mengajak masyarakat untuk menghormati Ramadan. Ini adalah ajakan yang baik yang mesti kita gaungkan agar mereka bisa merasakan syiar datangnya bulan suci Ramadan. Ini Bapak Ibu yang mesti kita persiapkan. Yang kedua gitu. Yang ketiga Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ya dalam rangka untuk melatih ibadah-ibadah kita. Ini mumpung ada waktu 5 hari ini, apa saja amal ibadah favorit selama Ramadan, latih dari sekarang. Yang jelas puasa. Nah, ini puasa Bapak Ibu, puasa Sya'ban ini. Masih ada beberapa hari lagi puasa. Ya. Kesaksian Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau di bulan Sya'ban itu lebih banyak dia berpuasa. Nomor 1 bulan Ramadan, nomor 2 Sya'ban. Makanya jumhur mengatakan ada puasa Sya'ban, tidak hanya memaksimalkan puasa-puasa sunnah di bulan Sya'ban. Jumhur mengatakan setiap hari di bulan Sya'ban itu adalah sunnah kita berpuasa. Kemudian juga puasa Rajab yang sudah kita lewati bulannya. Ini Bapak Ibu, ini kita coba latih, masuk juga dalam bab melatih yumaris, melatih diri kita untuk berpuasa, sehingga nanti ketika masuk Ramadan Bapak Ibu, kita tidak terkejut lagi Bapak Ibu. Ada orang yang tak pernah puasa, tahu-tahu pas Ramadan dia puasa. Terkejut tidak? Ada yang terkejut Sakit perut Pak Ustaz. Atau kalaupun tak terkejut, dia lupa. Maka hari pertama itu, bagi yang tidak membiasakan puasa di bulan Sya'ban itu sering lupa. Kenapa? Karena kan tiba-tiba langsung puasa. Walaupun secara hukum fikih dia tak batal puasa, kalau memang dia betul-betul lupa, kecuali dia pura-pura lupa gitu kan. Itu batal. Tapi kalau dia betul-betul lupa, secara kajian fikih kata para ulama berdasarkan hadis Nabi tak batal. Fa innallaha at'amahu wa saqahu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi dia rezeki lewat makannya dan lewat minum. Tapi nampak kali dia tak pernah puasa sebelumnya. Ini Bapak Ibu, makanya dilatih dari sekarang kita berpuasa, sehingga harapan kita ketika masuk Ramadan enjoy, tak ada beban, muka pun juga cerah, riang, gembira, menikmati. Jangan sampai pula macam limau purut kan, pas masuk bulan puasa dia bergedut lah kening kita kan, macam limau purut. Kenapa? Karena baru kemarin puasa, dah puasa lagi Pak Ustaz. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini dalam rangka yumaris, melatih diri kita. Maka bagaimana Pak Ustaz? Ibadah-ibadah yang kita kerjakan, nomor 1 Ramadan tentu berpuasa. Ini kita latih dari sekarang,
sehingga nanti beberapa hari ini kita pakai untuk berpuasa. Apalagi di bulan Ramadan ini ibadah favorit yang kedua adalah salat tarawih. Ya, salat tarawih, maka biasakan dari sekarang. Oh, Pak Ustaz, kan tarawih kan hanya kita jumpakan di bulan Ramadan saja. Betul, tapi tarawih itu dikategorikan qiyamul lail, salat malam. Maka biasakan salat malam. Biasakan salat malam sehingga ketika kita masuk Ramadan itu sudah terbiasa. Bapak Ibu, sini tarawih berapa rakaat, Pak Ketua? 11. Nah, 11 rakaatnya ayatnya panjang-panjang enggak? Atau pendek-pendek ayatnya? Atur aja lah Pak Ustaz. Terserah. Jadi boleh ada yang 11 melaksanakannya, monggo, ada dasarnya, ada yang 23. Jangan sampai pula startnya sama tapi lebih cepat pula selesai yang 23. Ada juga itu, melaju juga. Ini bisa encok ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini harus kita biasakan dari sekarang ini. Agar ketika masuk Ramadan itu ibadah favoritnya adalah tarawih ataupun tarawih. Tarawih ini apa artinya Bapak Ibu? Santai. Maka kalau ada sholat tarawih kebut-kebutan bukan tarawih itu. Ya. Ini santai, slow aja. Tengok juga jamaah, tapi juga jangan panjang-panjang ya. Tengok jamaah juga, jangan sampai pula nanti jamaah menangis nanti gara-gara imamnya panjang-panjang nanti. Imam kegeeran pula, oh ini jamaah menangis ini, nampaknya mereka menjiwai lah, ya, mendengar bacaan imam nih. Taunya bukan karena penjiwaan, kelamaan Ustaz. Jangan sampai seperti itu. Tengok juga jamaah kita nih, kalau jamaahnya campur, jamaah tarawih campur sari, semua golongan ada, mulai dari yang paling muda sampai yang paling tua. Maka jangan panjang-panjang bacaannya, sesuaikan ya bacaannya yang pendek-pendek saja, tapi tentu bacanya betul, jangan sampai bacanya kejar-kejaran ya, macam di mana di televisi itu ya, 23 rakaat 7 menit, bayangkan itu dahsyat itu, 1 menit berapa rakaat. Itu jangan sampai seperti itu jamaah. Tentu kita sholat kita bukan kejar target seperti itu, apalagi kejar setoran. Ya, sholat kita ini tarwih, tarawih bermakna tarwih artinya santai, jangan kejar-kejaran. Ini mesti latihan ya. Kemudian juga ibadah favorit kita di bulan Ramadan tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Bahkan kita targetkan bisa khatam Al-Quran, bisa khatam Al-Quran Bapak Ibu. Ini juga mesti kita latih dari sekarang Bapak Ibu. Ustaz, aku dulu tak pernah khatam. Ramadan tahun ini mesti khatam. Kalau seandainya kita khatam sekali sebulan, artinya 1 kali dalam sebulan itu, berarti Bapak Ibu kita mesti baca minimal 1 juzuk sehari. 1 juzuk ini ada 10 lembar Pak Ustaz. Kita bagi-bagi Bapak Ibu, kita bagi-bagi 5 waktu misalkan. Sehabis sholat 5 waktu kita baca 2 lembar. Kenakan 1 juzuk 10 lembar. Kalau 5 waktu kita bagi 2 lembar. Kalau rutin kita baca rata-rata 2 lembar setiap habis waktu sholat, itu berarti kita bisa khatam sekali dalam sebulan. Kalau seandainya kita naikkan lagi, Pak Ustaz, kita nak 2 kali khatam Pak Ustaz, berarti Bapak Ibu kita mesti baca setiap habis sholat 4 lembar. 4 lembar, maka insya Allah kalau kita istiqamah sampai selesai Ramadan, dapatlah kita Bapak Ibu 2 kali Kalau kita mau tambah lagi, misalkan mau kita khatam 3 kali khatam, maka setiap selesai sholat 5 waktu itu kita baca 6 lembar, dan begitu seterusnya. Kalau kita bisa baca 10 lembar setiap sholat, artinya setiap selesai sholat 1 juzuk,
berarti dalam sehari semalam itu 5 juzuk, berarti Bapak Ibu kita bisa khatam 5 kali khatam. Saya pernah tanya kepada ponakan saya yang hafal 30 juz Al-Quran. Dia perempuan, usia 22 tahun, sekarang kuliah di Turki. Tanya beliau, berapa? Kamu kan dah hafal nih Quran, sudah sabit hafalannya. Berapa paling banyak di bulan Ramadan bisa khatam dengan hafalan kamu itu? Dia pernah bisa khatam 30 kali khatam di bulan Ramadan. Berarti Bapak Ibu satu hari 1 kali Makanya kita tak heran dalam manakib para ulama, terutama Imam Syafi'i itu disebutkan dia bisa khatam 60 kali khatam dalam sebulan. Artinya 2 kali khatam. Karena memang bacaannya orang-orang hafal itu berbeda kayak kita. Kita ini baca ini banyak nganggurnya. Dalam banyak nganggurnya, banyak stopnya, banyak pula ngantuknya. Baru baca dua ayat itu udah menguap. Kata khatam gitu. Ini baru baca dua ayat, mata dah berair, mata dah merah, mulut dah menguap. Ada bagaimana kita bisa khatam gini, Bapak Ibu? Ini kalau bacanya orang-orang yang hafiz itu bisa. Tadilah. Nah ini Bapak Ibu, ini mesti kita latih dari sekarang. Kalau kita punya target 1 kali khatam, 2 kali khatam, latihan sebelum Ramadan ini. Harus kita paksa. Ini tak bisa juga ini harus paksain. Ya, nggak bisa Allahumma turja, ya Allah atur aja, nggak bisa. Harus Allahumma paksain. Ya, memang mesti kita paksakan, Bapak-bapak. Tak bisa ngalir-ngalir. Hidup ngalir aja nggak bisa. Emang air ngalir. Gak bisa Bapak Ibu, harus kita paksain. Karena hidup ini pengorbanan, perjuangan. Yang kita hadapi adalah jebakan syaitan. Dia akan menggoda kita, membuat kita malas. Maka mesti kita lawan. Untuk kebaikan itu mesti kita paksakan. Jam berapa kita isya? Udah masuk? Belum? Berapa menit lagi? 5 menit? Oke. Jadi nggak bisa kita ngalir Pak. Kita ini bukan air Pak. Ada Pak, hidup ngalir aja. Emang air. Mesti kita paksakan Bapak Ibu. Anak-anak kita mesti kita kondisikan. Dulu, anak sekarang masih hebat lah, enak lah. Dulu kalau kita tak di rotan mak kita itu macam mana? Makanya ada pendapat ulama itu dianjurkan bagi orang tua itu taruh dinding-dinding rumah itu taruh cambuk, taruh rotan, taruh. Paling tidak kalau nggak kita pakai untuk memukul anak kita, gertak aja deh. Kita dulu itu coba kalau tak mengaji, kan kena sembat sama mak kita tuh. Alhamdulillah dengan asbab itulah kita jadi mau paham agama apa semua. Kalau kami di pondok pesantren tanya Ustaz kita ini, Ustaz Mas Nur ini. Kalau waktu kita di pesantren itu jam 4 subuh tu datang kakak kelas. Beliau kakak kelas saya. Itu bawa air tuh untuk membangunkan santri-santri itu sholat subuh. Baru udah gedar-gedar pintu kan, dibuka, masih tidur juga. Dikasih air tak bangun juga, disiram. Basah kuyup. Tapi itu kan sebentar saja. Lama-lama kita terbiasa. Begitu. Itu sempat juga kalau kita pas awal-awal itu kita coba bayangkan waktu kita SD kan, mana kita kadang sholat jam 6 pagi, nanti manja sama mak kita kan, sholat semayang lah nak, semayang lah, tak bangun juga, dibiarkan. Nanti jam 5:30 semayang lah nak, tak bangun juga, biarkan. Jam 6 baru kita bangun. Itu pun juga lah apa sama mak kita kan, sekolah enggak, barulah kita bangun. Kalau kita di pondok tak begitu. Jam 4 tuh dah berbunyi tu. Tak bangun juga, tuh air tuh. Jadi begitu Bapak Ibu. Tapi ada faedahnya. Apa faedahnya? Dengan disiplinnya pendidikan pada saat itu seperti itu, maka kita ada
ada perubahan, ada peningkatan, ada pembiasaan, dan barulah ketika itu kita merasa butuh, Allah turunkan keikhlasan. Kalau sekarang ini barangkali kan tak pakai seperti itu, tapi dengan cara yang lain, kasih hadiah. Anak-anak kita sekarang ini kan tak pakai rotan lagi, tapi apa Pak? Kasih hadiah. Kau puasa tak nak? Kalau puasa engkau kasih hadiah. Sekali puasa sehari 10.000. Sikit Pak, 10.000 tu kan? Kan manggilnya bukan bapak, papa tu. Kalau papa 20.000. Ada lagi, kami tak papa, kami papi. Kalau papi 30.000. Coba kalau 30.000 kali 30 hari kan 900.000. Tak apa-apa Bapak Ibu, ini kan memancing mereka, pengkondisian agar mereka mau berpuasa. Tapi lama-lama karena sudah mengikuti alur kita, irama kita, kita bangun dia bangun, kita makan dia makan, kita solat dia solat, lama-lama dia terbiasa. Kalau sudah terbiasa, ketika itu Bapak Ibu kita merasa butuh, dia merasa butuh, maka saat itulah Allah berikan yang namanya keikhlasan. Maka tidak betul ungkapan percuma Ustaz kita beribadah tak ikhlas. Memang tak ada tiba-tiba ikhlas. Mana ada ibadah tiba-tiba ikhlas? Ibadah itu mesti diupayakan, diikhtiarkan, dipaksakan, dikondisikan Bapak Ibu. Lalu terbiasa, sudah terbiasa, baru kita merasa butuh. Ketika itu Allah turunkan keikhlasan. Tidak ada tiba-tiba naik tangga langsung ke tangga paling ujung, mana ada? Tentu dari bawah dulu. Inilah sebuah proses yang mesti kita lewati. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan latihan latihan tadi, insya Allah ibarat orang bertanding Bapak Ibu, sebelum dia bertanding di pertandingan yang sesungguhnya, entah itu main bola, entah itu ini, ada pertandingan persahabatan sebagai tempat dia latihan. Ada pertandingan uji coba untuk latihan, dan bahkan sebelum dia bertanding ada pemanasan. Itu semua dilakukan agar dia bisa mendapatkan kemenangan di pertandingan yang sesungguhnya. Begitu juga Ramadan Bapak Ibu, kita mesti melatih diri kita. Dan jangan lupa Bapak Ibu, jaga kesehatan terakhir, ya. Jangan sampai kita menjadi penonton saja nanti. Di bulan Ramadan orang berpuasa, kita hanya nengok aja. Kenapa? Sakit. Sayang Bapak Ibu, temu Ramadan sakit. Makanya sebelum ini cek gula kita, tensi kita. Tapi takut juga Ustaz, begitu dicek kena semua Ustaz. Tapi intinya Bapak Ibu, jaga kesehatan sehingga ketika masuk Ramadan, maka Bapak Ibu kita betul-betul sehat fisik kita, badan kita, ya, kuat iman kita, ya, bagus ibadah kita, sehingga kita sudah, ya, mengkondisikan suasana diri kita ini betul-betul siap untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pengajian kita pada maghrib kali ini. Semoga kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kita tahun ini insyaallah adalah Ramadan yang terbaik dan terbaik dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها